bahkan saya juga pernah diperiksa inspektorat juga. Karena dianggap dalam bisnis saya ini ada kenakalan dalam tanda petik ya. Baik, Bang Suganda, Pandapotan Pasar Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bang sudah bersedia hadir di Silasapa. Iya. Dan juga sebaliknya, kami terima kasih sudah disambut sebagai tamu juga di Ombudsman. Iya. Ini kita lihat Bang ya, Ombudsman saat ini memang luar biasa gebrakannya. Kemudian juga eksistensinya dalam memantau pelayanan publik ya di pemerintahan. Dan kami pikir pasti ada seseorang ya di belakangnya yang mengelola dapur Ombudsman ini, dan ternyata setelah kita lihat memang abang kita gitu ya, Bang Suganda, angkatan 05 Purna Praja, S2 UI, double S2 nih Bang ya. Kemudian S2 Unjani juga. Doktornya di mana Bang? Di Universitas Pajajaran. Di Pajajaran ya nih ya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita pengelolaan dapurnya Ombudsman oleh Pak Sekjen ini ya, Abang Sekjen, saya mau menggali dulu lah ya. Ini karakter yang Abang miliki saat ini ya, itu sebenarnya dibentuk oleh siapa di keluarga, ayah apa ibu itu Bang? Dua-dua ya. Jadi kalau ayah saya kebetulan seorang polisi ya. Polisi. Iya. Kalau ibu wira swasta. Jadi artinya kalau ayah menegakkan disiplin, ibu itu jiwa bisnisnya seperti itu. Ya. Jadi memang ini yang membuat saya jadi memang berpikir selama saya berkarir sebagai pegawai negeri, ya kalau sekarang mungkin sudah agak berhenti, dulu-dulunya ya saya ikut bisnis-bisnis juga seperti itu. Oke, jadi karakter dari ayah, ibu menyatu ya? Menyatu, ya. Ada ekonominya juga, disiplin juga. Iya. Nah, tapi Kanda ini lahirnya di Sumatera Selatan ya? Iya, di Sumatera Selatan. Tapi orang tua dari Sumatera Utara. Sumatera itu Utara. Gimana ceritanya itu Bang? Kebetulan itu tadi sebagai anggota Polri tentunya pindah-pindah tugas. Nah kebetulan Bapak terakhir pindah di Polda Sumatera Selatan ya. Okay. Kalau sekarang istilahnya Polda Sumatera Selatan. Ya saya lahir di sana. Jadi saya besar di sana. Saya menamatkan SD, SMP, SMA di Kota Palembang. Ya, dan selanjutnya saya melanjutkan ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Ya, dari berapa bersaudara ya Bang? Saya dari 11 saudara, saya nomor 11. Yang paling bungsu, paling bungsu. Waduh, luar biasa ya. Jadi kakak-kakaknya kemudian sudah berkiprah kemana-mana mungkin Bang ya waktu itu? Ya kebetulan kalau kita ya ada yang pegawai negeri, ada juga yang di swasta, ada juga yang di pelayanan. Jadi banyak ya, banyak. Jadi menyebar semua, tidak sangat beragam ya, keluarga kami pun sangat beragam. Jadi artinya dalam keluarga kami tidak juga satu agama. Jadi kami memang sangat dibentuk dari multikultur, dari sisi seperti itu. Jadi memang ya kondisi Indonesia ini ya mungkin tercermin juga lah dalam lingkungan keluarga kami. Keluarga Kanda ya, demokratis begitu ya, tercermin di situ. Nah baik, itu bagaimana kok bisa tertarik masuk sekolah Pamong itu Bang ketika itu? Waktu itu sebenarnya saya sudah kuliah, waktu itu masuk semester 3 itu di Universitas Sriwijaya. Ya, saya waktu itu di Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum. Nah, saya mendengar ini sebenarnya memang mendengarnya waktu saya kuliah di Fakultas Hukum itu tadi. Ya, jadi ya pada waktu itu ya tentu saja sebagai mahasiswa ya kita melihat banyak terbuka pada waktu itu, wah ini ada sekolah yang semuanya dibayari oleh pemerintah. Bahkan setelah selesai pun langsung bekerja. Nah ini berpikir lagi ini yang tepat. Karena dari sisi mungkin ya dari sisi keluarga dan sebagainya kami ya bukan orang yang berada ya, orang yang pas-pasan. Jadi apalagi saya yang terakhir, yang kalau terakhir ini kan sudah pas ya terakhir-terakhirnya ya. Kejayaan itu tinggal terakhir-terakhir seperti itu. Jadi
ini menjadi pilihan saya. Jadi waktu itu saya mencoba masuk, ya memang ya tidak begitu optimis ya, karena sekolah ini termasuk sekolah yang elit. Karena rata-rata yang masuk di sini ya anak-anak yang hebat juga ya. Karena pada waktu kami kemarin tes juga ada anak pejabat. Nah, tapi sayangnya anak pejabat itu ternyata tidak masuk. Nah, ternyata itu tadi image orang terhadap sekolah ini tidak juga demikian. Bahwa sekolah ini siapapun boleh masuk di sana. Baik dia dari kalangan manapun bisa masuk. Jadi ini sekolah yang luar biasa saya kira. Dan abang berhasil masuk sebagai Praja Angkatan 5. Angkatan 5. Panglima. Panglima, sebutannya Panglima kalau sekarang. Ya. Iya. Nah, kemudian setelah waktu berjalan itu 4 tahun di sana, abang lulus tahun 97 ya bang ya? Iya, 97. Dan itu ditempatkan di Musirawas Di ya? Musirawas, karena saya kemarin dari kontingen Sumatera Selatan, kebetulan dikembalikan. Ya pada waktu itu ada 2 ya. Ya katanya kalau yang dikembalikan itu yang antara 2 lah, apa yang memang dinilai baik atau yang dinilai seperti apa. Tapi yang pasti saya pulang waktu itu. Pulang kembali lagi ke Palembang. Kami tidak ada yang ditempatkan di Palembang waktu itu. Kami ditempatkan semua di kabupaten kota, tetapi kecuali Palembang. Jadi angkatan 05 itu tidak ada yang ditempatkan di Palembang, kota Palembang. Semuanya disebar di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, bisa menggambarkan nggak kondisi Musirawas waktu itu seperti apa ya? Waktu abang datang ke sana, ditempatkan, di posisi apa? Musirawas saya tahu, tetapi saya belum pernah ke Musirawas. Jadi pertama kali ke Musirawas itu saya naik kereta. Kebetulan saya ditemani abang saya waktu itu diantar abang. Nah, itulah hebatnya kita di Purna Praja ini. Mengapa saya katakan hebat? Itu hubungan kita itu sangat dekat sekali. Jadi saya kebetulan rumah saya itu menjadi base camp untuk Purna Praja 05. Nah, saya pada waktu itu khusus yang di Palembang, teman-teman yang mungkin penempatan di dekat-dekat Palembang, di Muba, mungkin di sekitarnya di Oki, itu biasanya kumpulnya base campnya di rumah. Nah, ketika saya ditempatkan di sana, kita kan sudah ada teman lagi. Nah, saya waktu itu kebetulan ada Purna Praja dari Bengkulu ya, saudara kita Abdul Abadi. Nah, waktu itu saya diminta untuk tinggal di rumah Abdul Abadi. Jadi begitu sampai waktu itu saya langsung itu tadi kita anggap langsung keluarga. Jadi saya diterima sebagai langsung anak saja di sana. Jadi saya sudah disiapkan kamar. Waktu itu ya sudah saya langsung tinggal di sana di rumah saudara Abdul Abadi. Walaupun pada waktu itu memang kita dari Pemda itu disiapkan dulu ada namanya MES. MES itu kebetulan punya salah satu partai politik ya, Golkar dinamakan MES Golkar. Jadi kita ditempatkan di sana, tapi itu sudah menjadi MES Pemda seperti itu. Nah, kita ditempatkan di sana. Jadi pertama kali saya ditempatkan itu adalah di kepegawaian. Ya biasa kepegawaian tugas kita adalah mengantar surat, bagaimana membuat amplop. Nah, dan mulai kita diajar untuk bagaimana proses berjalannya surat itu dari awal penciptaannya sampai dengan dia nanti ditandatangani dan menjadi surat keluar. Nah, tetapi di kepegawaian itu tidak begitu lama. Kira-kira mungkin sekitar 3 bulan, kami disebar lagi di kecamatan. Nah, saya dapat di salah satu kecamatan, namanya Kecamatan Jayaloka. Nah, Jayaloka ini cukup terkenal juga, karena apa? Kalau kenal nama yang namanya Lubuk Besar, yang banyak bajing luncatnya, itu yang sering masuk di TV. Nah, itu di tempat saya tugas pertama kali. Ya, banyak sekali kita ketemu di sana. Ternyata ya masyarakat itu sangat terbuka ya, sangat baik sekali kalau kita ada di sana. Nah, pertama kali ditugaskan di sana, kita waktu itu memang langsung ada jabatan. Waktu itu di jabatan eselon 5B dulu itu, Kasubsi ya. Kasubsi. Jadi dulu itu kalau Kasubsi di kecamatan itu 5B. Untuk Kasih 5A waktu itu sebelum ada perubahan-perubahan. Nah, di Kasubsi pertama kali saya masuk, saya juga bingung ya. Kita biasa ya kota Palembang mungkin lumayan besar. Sekolah juga di STPDN ya, lebih sering di Jatinangor, di Bandung. Tiba-tiba kita masuk ke tengah-tengah hutan belantara. Ya, jadi sepanjang jalan masuk ke sana itu adalah hutan. Baru kira-kira hampir 1 jam perjalanan baru kita menemukan titik-titik kehidupan. Karena semuanya itu kebun-kebun dan hutan. Jadi
masuk ke sana. Nah itu tidak terbayangkan juga. Nah kehidupan di sana itu memang tidak ada artinya PAM itu masih sangat terbatas. Kalau mandi itu harus berjalan lagi ke sungai atau ke sumur. Oke. Jadi setiap hari ya hampir sama juga waktu kita di sekolah kan biasa kita membawa ember untuk mencari air ya. Kalau air kering ya. Air kering. Nah ternyata pelatihan di sekolah itu juga berlaku ketika kita Berguna sudah juga di ditempatkan di lapangan. lapangan. Nah, jadi sudah terbiasa kita artinya ketika habis mandi ya kita siapkan juga air untuk kita bawa pulang seperti itu. Nah ini membentuk juga karakter yang sangat baik juga. Karena apa? Di kecamatan inilah pertama kali saya banyak belajar, banyak bertemu dengan karakter berbagai macam tipe pegawai yang ada yang tipenya memang sangat idealis, ada juga yang cuek-cuekan, ada juga yang malas-malasan. Nah kita berbaur di sana, memang harus bisa pandai-pandai menempatkan diri. Nah apalagi di sana itu rata-rata perbauran juga. Ada daerah-daerah transmigrasi, tapi juga ada juga penduduk asli. Nah kebetulan saya di kecamatan itu di penduduk asli yang bahasanya kalau istilah di sana itu bahasa Cul ya, bahasa Cul. Nah itu kalau pertama kali masuk itu ini Dek Jose kita nggak akan ngerti juga bahasanya karena ngomongnya cepat. Nah tapi kelamaan ya kita terbiasa seperti itu. Ya, karena ngomongnya sangat cepat sekali kalau di sana itu terbiasa. Nah ini yang sangat unik. Saya di sana sebagai kasubsi ya berkarir terus, kemudian saya dipercayakan menjadi sekretaris camat, dulu namanya Sekwilcam ya. Iya, Sekwilcam. Nah, Sekwilcam ada lagi perubahan aturan menjadi Sekcam di tempat yang sama, sampai kemudian saya melanjutkan S2 di UI seperti itu. Nah, saya dengar Kanda juga mencoba menggeluti bidang bisnis juga waktu itu ya. Iya. Awal-awal masa penugasan itu gimana? Ada bisnis minyak tanah ya. Seperti apa ketika itu, Bang? Jadi memang ketika saya bertugas di sana itu ya namanya bujangan ya, jauh kan. Jadi artinya kalau daripada kita ke kota itu memang biasanya setiap Sabtu itu kita ke kota Lubuk Linggau karena cukup jauh, 1,5 jam perjalanan. Dan kalau kendaraan masuk itu cuma 1 kali saja, kalau angkot 1 kali masuk, 1 kali keluar. Jadi kalau kita terlambat kita nggak bisa keluar. Misalnya terlambat juga ambil mobil kita nggak bisa lagi masuk. Seperti itu. Nah, karena pada waktu itu kondisinya seperti itu. Nah, di sana memang daerah karet ya. Daerah karet. Nah, memang waktu itu ya kebetulan ada teman-teman satu kantor juga menawarkan bagaimana kalau kita jual beli karet, Pak, katanya. Jual beli karet, kita ambil karet di masyarakat, nanti kita jual. Nah, disitulah mulai terbentuk saya juga dari karet itu karena di sana penghasil kelapa juga. Jadi saya berjual kelapa juga tuh. Jadi jual kelapanya ke Jakarta. Jadi kita kumpulkan kelapa dari masyarakat. Nanti kalau sudah ada terkumpul 1 truk, kita kirim ke Jakarta. Nah kalau karet itu kita kirim nanti ke kota Lubuk Linggau seperti itu. Nah memang perjalanan seperti itu. Nah kalau di bisnis minyak tanah itu sebenarnya setelah saya pulang dari sekolah S2 itu. Seperti itu. Nah kebetulan kalau setelah saya sekolah S2 selesai, di UI? Nah, iya di UI. Saya ditempatkan di kecamatan lagi. Iya. Nah, di kecamatan yang baru. Waktu itu kecamatan, kalau dulu istilahnya kecamatan pembantu, ya. Kecamatan pembantu. Belum ada camatnya, belum ada stafnya. Saya dilantik sebagai sekcam di sana, sendirian saja. Sendirian saja. Nah, waktu itu saya cuma dibantu oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar, itu namanya Kak Bastian ya. Saya masih ingat Kak Bastian yang membantu saya. Nah inilah Kak Bastian ini kebetulan dia perangkat desa. Nah tetapi saya minta dia membantu di kecamatan dan dia membantu sampai saya melaksanakan tugas sampai kita bisa ada camat definitif dan juga kita bisa mengisi semua formasi yang ada. Jadi cukup lama juga saya di sana hampir 6 bulanan ya. Kekosongan itu ya saya merangkaplah di sana walaupun bukan camat tapi orang taunya camat aja seperti Karena itu. camatnya nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada. Terus kenapa bukan abang aja yang dilantik jadi camat? Nah itu kebijakan pimpinan. Justru dilantik jadi sekcam. Iya, kebijakan pimpinan seperti itu. Jadi memang ini unik Jose. Jadi artinya memang kadang-kadang seperti waktu saya di Jaya Loka juga dulu,
saya sudah pernah juga Jose, artinya sampai pakaian camat itu udah siap. Sampai camat saya juga membelikan baju saya untuk jadi camat, untuk baju dalamnya. Nah, kebetulan kita ada baju kita waktu wisuda masih bisa dipakai, nggak jadi juga waktu itu dilantik. Nah, alasannya apa? Saya juga nggak tahu waktu itu. Tapi ya sudah, saya tetap aja bekerja. Itu tadi saya sekolah. Jadi karena saya nggak jadi dilantik camat, saya sekolah lagi. Nah, begitu sekolah, pulang lagi ke sana, itu tadi saya lihat kondisi yang ada, dan juga pada waktu itu masyarakat itu sampai mau demo. Jadi masyarakat itu kalau bukan saya yang camatnya, mereka mau demo. Jadi kades-kades itu sudah sepakat. Jadi pada waktu mau pelantikan camat itu, ya kades-kades sepakat, Pak. Kalau nggak Bapak, ya kita harus bubarin. Saya bilang janganlah. Camat ini kan bukan dipilih, saya bilang. Camat ini ditunjuk. Itu yang membedakan dengan kades. Ya siapapun camatnya harus kita dukung. Nah akhirnya bisa reda. Nah pada waktu itu cuma itu tadi. Memang kita dituntut untuk bisa dewasa, kita bisa bijaksana. Nah ini yang memang memang harus kita tekankan karena tidak semua yang sesuatu itu bisa kita raih. Walaupun kesempatan itu mungkin bisa aja kalau kita mau buat heboh ya. Jadi artinya sama-sama nggak jadi dilantik kan. Tapi nggak boleh berpikir seperti itu. Jadi pelantikan tetap berjalan. Nah tapi ada hikmahnya, Jose. Jadi selama saya di Kecamatan Selangit itu, saya banyak sekali mengenal juga karakter, bahkan hal-hal yang gaib juga ya. Jadi hal-hal yang gaib, yang aneh-aneh lah di masyarakat. Memang Indonesia ini sangat unik sekali seperti itu. Nah di sana juga itu tadi Jose bilang, saya mempunyai berkah yang lain mungkin. Jadi walaupun tidak menjadi camat, ya saya bisa bisnis tadi Jose. Jadi waktu itu kan masih minyak tanah ya. Minyak tanah itu dulu sangat langka dan satu kecamatan itu tidak ada. Nah kebetulan di kecamatan baru ini belum ada. Nah jadi kebetulan belum ada. Nah di sini saya membuka pangkalan minyak tanah. Nah pangkalan minyak tanah itu untuk dia beberapa kecamatan. Jadi bukan cuma kecamatan di tempat saya tugas, tapi kecamatan-kecamatan sekitar itu membeli minyak di sana. Nah selain itu karena saya pernah bertugas di Jailoka, saya kembangkan lagi tuh. Saya buka pangkalan lagi di sana. Nah enaknya di situ saya tidak perlu bekerja Jose. Jadi artinya saya cukup memakai orang-orang kepercayaan saja. Jadi ya artinya saya menerima bersih saja setiap bulan seperti itu. Nah memang suka dukanya banyak Jose. Jadi artinya persaingan bisnis dan sebagainya. Bahkan saya juga pernah diperiksa inspektorat juga karena dianggap dalam bisnis saya ini ada kenakalan dalam tanda petik ya. Bisnis minyak tanah? Iya. Karena minyak tanah gini Jose. Jadi minyak tanah ini dia bisa digunakan sebagai bahan bakar truk. Jadi dulu kan harga solar lumayan tinggi tuh. Minyak tanah dulu masih di bawah 1.000 ya. Harga head. Sedangkan mungkin harga solar pada waktu itu sudah menyentuh 2.000-2.500 seperti itu. Nah dia cuma dengan minyak tanah ditambah sedikit zat, apa itu namanya, itu bisa menggantikan solar. Jadi bayangkan Jose misalnya kebetulan di tempat kami itu kan banyak bahan-bahan galian C ya, batu-batu itu kan memerlukan solar ya, baik untuk pengolahan, baik untuk kendaraan. Nah di sana tadi, nah memang saya tidak menutup kemungkinan juga, mungkin juga ada pekerja saya yang bermain, tetapi lama-kelamaan bisa saya tertibkan seperti itu. Saya tertibkan artinya memang ada juga, ngaku juga sih, bahwa Pak kita memang ada jual sedikit seperti itu. Nah ini yang akhirnya kita tertibkan juga. Nah memang serba salah juga. Dalam satu sisi kita ingin bisnis seperti itu, dalam satu sisi juga ya ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya bahkan saya sampai diperiksa di inspektorat, dilaporkan ke bupati, tapi ya tidak bisa tidak bisa dibuktikan seperti itu. Itu seru juga membayangkan bagaimana sibuknya ya abang sebagai PNS, kemudian juga melakoni bisnis minyak tadi ya. Itu gimana bagi waktunya waktu itu bang? Itu tadi karena saya tidak mengerjakan, jadi artinya saya cuma mengetes saja. Jadi jualan minyak itu kan kita bisa tahu tuh. Jadi satu minggu itu bisa datang 1 truk. Jadi kalau 4 minggu 1 bulan bisa 4 truk. Bisa dibayangkan Jose berapa ribu liter kan? Nah perputarannya kan cukup banyak tuh. Nah disinilah kalau memang nilai ekonominya sangat tinggi. Kalau kita nakal istilahnya dalam tanda petik ya bermain ya. Ya kita jual selisih saja. Kalau ke masyarakat harus harga head, mungkin kalau kita jual sedikit ke pengusaha,
kita naikkan sedikit kan lumayan keuntungan kita seperti itu. Ya. Nah, tetapi saya tidak mengambil kesananya, saya mengambil volumenya. Karena volumenya itulah, selisih volume itulah yang lumayan keuntungan kita. Nah, saya cuma melihat keuntungan itu kira-kira 1 minggu ya. 1 minggu saya belajar Jose. Jadi karena kecamatan itu di tempat pangkalannya dari kantor itu cuma kira-kira 5 menit perjalanan kaki. Ya, saya jalan kaki. Ya di waktu-waktu senggang, ya namanya kita di kecamatan kan, waktu itu namanya kecamatan baru juga masih kosong, ada waktu ya saya cobalah dalam 1 minggu itu. Kira-kira kalau 1 minggu itu habis berapa, saya bisa ngitung tuh. Jadi saya nggak bisa ditipu oleh yang jaga gitu loh. Ya saya bisa hitung kira-kira ya kalaupun selisih ke ini tidak begitu jauh lah. Jadi artinya saya bisa menghitung dia jujur atau tidak. Jadi artinya Kalau saya tidak bohong nggak kena bohong yang besar lah gitu. Ya, seperti itu. Jadi bisa dihitung. Baik, itu pengalaman di daerah. Tadi ada Anda sebutkan pengalaman gaib itu seperti apa? Belajar dukun atau kayak apa? Bukan. Di sana itu ada istilahnya suatu tempat, di tempat kami itu yang masih mengenal apa ya istilahnya seperti racun terbang gitu, Jose. Oh, oke. Jadi artinya kalau kita minum itu saya diajari di sana. Nggak bisa kita misalnya ambil gelas gini, Jose ya. Iya. Jadi gelas itu ada racunnya atau tidak, kita akan tahu ketika kita letakkan begini, Jose. Jadi dia bisa saja dia di sini asap semua, seolah-olah panas, tapi di bawah ini dingin. Padahal dalam kenyataan kalau air panas kan yang di bawah lebih panas daripada yang di atas kan. Nah kalau di sini dingin, Jose, di sini meluap itu Ada racun. ada sesuatu ya seperti itu, jangan diminum. Nah itu yang karena banyak kejadian juga kalau pendatang yang tidak tahu itu ya. Kita percaya tidak percaya bisa kena. Dan karena belajar itu? Belajar karena kita dekat dengan masyarakat dan diajari oleh mereka. Pak, kalau ke sana nanti misalnya kunjungan ke sana. Nah, kalau pejabat-pejabat itu kan banyak mereka puasa tuh, sengaja puasa supaya tidak tersinggung masyarakat. Nah, karena saya mungkin karena bukan muslim ya nggak mungkin lah saya ngaku puasa hari itu kan. Iya. Nah, terpaksa lah memang saya harus makan. Nah, tapi saya memilah-milah. Saya sudah diajari kalau makan di sini Pak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu ya memang tradisi yang seperti apa ya? Kearifan lokal di sana ya. Ya, karena kearifan lokal itu kita bukan lihat dari sisi negatif ya. Kearifan lokal mungkin mengajarkan bahwa setiap orang itu harus hati-hati seperti itu. Oke. Dalam bersikap, dalam bermasyarakat seperti itu. Nah, setelah dari daerah itu, gimana kok bisa Anda menyerbu jantung ibu kota itu? Gimana ceritanya? Oh gini, jadi punya pengalaman saya. Jadi waktu saya dinas tadi saya ceritakan setelah saya di kecamatan itu ya karena memang saya nggak bisa jadi camat waktu itu kebetulan saya ngadap langsung tuh dengan Pak Bupati ya saya ceritakan Pak kalau memang saya tidak bisa jadi camat saya jadi staf saja tapi jangan di kecamatan lagi karena tidak enak karena adik-adik saya sudah banyak yang jadi camat Pak saya bilang kan ya Riku saya bilang seperti itu. Nah kebetulan sama Bupati waktu itu ya dapat tanggapan yang positif ya. Nah, saya katakan saya kebetulan Pak lulusan dari S2 UI. Ya kalau bisa dimanfaatkan mungkin dari sisi perencanaan atau apa, saya siap. Nah, saya tempatkan di Bapeda waktu itu Jose. Nah, di Bapeda, habis di Bapeda, kemudian saya di BKD. Ya. Ya, BKD kebetulan saya diklat. Nah, di diklat itulah kemudian saya ngambil S3 lagi. Waktu di diklat, ya saya kan menyekolahkan orang terus tuh Jose kan. Artinya kita ngirim-ngirim teman-teman ke sekolah. Gitu ya. Nah saya melihat, oh ini ada celah nih untuk saya sekolah gini. Jadi artinya saya ya walaupun bagaimana ini mungkin dalam tanda petik Jose yang harus kita perbaiki dalam tata kelola pemerintahan juga. Ya saya walaupun artinya utusan Sumatera Selatan, saya punya embel-embel di belakang nih. Saya punya marga gitu ya. Nah jadi ini agak kesulitan juga. Jadi saya sadar juga. Mungkin dari satu sisi mungkin saya nggak bisa jadi pejabat yang tinggi di daerah ya, tetapi prinsip saya tidak boleh juga saya berputus asa. Ya salah satunya harus ada kelebihan saya dari yang lain. Nah, kelebihan apa? Harus sekolah. Karena pada waktu itu belum ada yang S3 Jose di tempat kami. Ada yang sudah sekolah tapi belum selesai. Nah kami mengajukan S3 pada waktu itu bareng-bareng kita ya. Nah, kebetulan teman-teman satu angkatan dan di bawah kita sekolah bareng. Nah, habis sekolah S3, nah sekolah S3 itulah kebetulan sekolah S3 saya selesai, saya pulang ke daerah. Nah, pulang ke daerah, nah waktu itu sebenarnya bisa istirahat Jose. Karena saya menyelesaikan S3 itu lumayan cepat, 2,5 tahun. Nah, sebenarnya masih ada lagi, itu jatah untuk
uang tugas belajar masih ada, jatah untuk istirahat ada. Nah, tapi itu semua tidak saya ambil. Saya lebih mengambil untuk sekolah, untuk bekerja. Nah, karena bekerja itu ya itu tadi, peruntungan tadi. Peruntungan kebetulan ada mutasi dan sebagainya, ya saya dipilih waktu itu ditempatkan sebagai staf ahli bupati. Nah, sejak itulah ada kedekatan dengan bupati, seperti apa. Nah, jadi staf ahli. Nah, kemudian beberapa tahun saya dipromosikan juga sebagai asisten. Nah, waktu di asisten itulah saya melihat bahwa yang tertinggi puncak ini kan cuma sekda. Nah, sekda ini kan eselon 2A ya. Sedangkan saya waktu itu sudah putar 3 kali tuh di eselon 2B ya. Istilahnya saya sadar diri Jose. Gak mungkin saya bisa jadi musirawas di sekda ini. Nah, kebetulan waktu itu saya menghadap dengan Pak Bupati. Apakah diperkenankan kalau saya misalnya ikut bidding di pusat seperti itu. Didukung oleh Pak Bupati, didukung. Nah, disitulah awal pertama saya ikut bidding. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2015. Nah, saya bidding sebenarnya itu mulai 2014 kalau nggak salah ya. 2014 saya bidding pertama itu di Kementerian Perekonomian. Saya masuk 3 itu, tetapi ya tidak masuk. Tetapi saya nggak putus asa. Kedua saya coba lagi. Nah, yang kedua itu di Badan Ekonomi Kreatif, itu saya masuk sebagai Kepala Biro Umum dan Kepegawaian. Nah, itulah 2015. Awal saya, ya, di awal saya di 2015 itulah awal berkarir di pusat seperti itu. Jadi banyak unit-unit atau instansi lembaga pemerintahan yang sebelumnya jarang ada pamong di situ ya, para alumni sekolah pamong khususnya STPDN. Tapi setelah Abang masuk ke sana, ya pembuka jalan gitu ya. Gimana tuh, Bang? Iya. Gini ya, kita kan sekolah pamong ya. Jadi sekolah pamong itu artinya ketika kita sekolah itu kita tidak cuma diberikan pendidikan akademis. Kita diberikan pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Dan saya katakan lagi bahwa sekolah kita ini unik. Kita bukan orang spesialis, kita generalis nih. Walaupun memang orang mengatakan kita sekolah pemerintahan, tetapi kita generalis. Nah, memang kita didoktrin dulu adalah seorang generalis seperti itu kan. Jadi artinya bisa masuk di mana saja. Nah, ketika saya melihat di Badan Ekonomi Kreatif, ya sebenarnya kalau kita lihat Badan Ekonomi Kreatif, apa hubungannya sih? Nah, dengan kita sekolah pemerintahan. Nah, ternyata ketika kita pelajari kan, waktu kita di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri itu belajar banyak. Kita ada belajar seni, kita belajar apa, tentang kuliner, tentang apa, itu masuk semua di sana. Susu sapi juga pelajari. Iya, pelajari di sana. Dan ternyata ini banyak. Nah, mengapa tidak? Jadi pada waktu itu, ketika saya masuk, ini ya bukan KKN. Kalau KKN itu kan kita menempatkan orang-orang yang tidak mampu, di bawah kemampuan, tapi kita menempatkan dia di sana. Iya, itu dia. Nah, tetapi kan artinya ketika saya masuk di sana, saya menawarkan kepada teman-teman melalui proses. Semuanya melalui proses. Jalani prosesnya. Jalani prosesnya. Artinya kita cuma memastikan tidak ada kecurangan. Jadi teman-teman kita ini bisa masuk dengan tidak dicurangi. Nah, kita menjaga di sana. Jadi artinya ketika teman-teman itu bisa masuk di sana karena kemampuan mereka sendiri, kita cuma mengawal saja proses itu tidak terjadi kecurangan seperti itu. Nah, jadi artinya ketika saya di Badan Ekonomi Kreatif memang banyak Jose. Artinya ketika saya masuk jadi banyak. Dan saya pun pada waktu itu ya mendapat stigma juga. Bahkan saya di WA itu oleh salah satu deputi. Saya dikatakan bahwa saya akan membentuk kerajaan sendiri. Nah, karena banyak alumni di sana masuk. Iya. Jadi sejak Anda terobos tadi ya. Jadi artinya bahkan alumni kita ada yang masuk yang tidak pernah di direktur salah satu direktur yang benar-benar tidak ada keilmuan dari yang kita pelajari ini kan, kalau kita lihat di pendidikan kita, bisa dia masuk direktur di sana. Saya cuma memastikan bahwa pelaksanaannya fair. Ya, kebetulan karena saya sebagai yang membidangi kepegawaian, ya prosesnya saya ikut mengawal seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, begitu juga ketika saya masuk di Ombudsman ini, artinya proses Bekraf langsung ke Ombudsman ya? Ombudsman. Jadi di Bekraf itu saya dari 2015 sampai dengan 2018. Nah, di 2017 itu memang saya sudah ikut bidding. Karena sudah 2,5 tahun kan. Jadi syaratnya itu karena saya artinya sudah 4 kali saya di eselon 2. 3 kali di daerah, 1 kali di pusat. Jadi artinya dalam satu artinya bukan berarti saya melompat instan. Artinya sudah 4 kali saya sebagai eselon 2,
saya bidding baru di eselon 1. Oke. Nah, proses bidding ini tidak langsung di ombudsman ini, Jose. Saya mengikuti banyak. Ya, banyak ya. Saya pernah di BKN, saya pernah di Menpan, di PMK, ya, di Kementerian Desa, ya bahkan ya sampai 3 besar ke presiden. Ya, jadi artinya beberapa kali 3 besar presiden itu tadi harus gigi tadi, Jose. Yeah. Kalau saya mungkin waktu itu menyerah tidak lagi ingin mendaftar, mungkin saya nggak bisa menerobos untuk eselon 1 pertama ya, untuk di alumni kita. Nah, tetapi itu tadi, di yang terakhir itu kita kadang-kadang kan berputus asa dulu tuh. Nah, ternyata saya coba lagi yang terakhir. Ya secara logika, secara apa-apa saya masuk ke Jakarta ini tidak ada satupun yang saya kenal, Jose. Saya masuk di Badan Ekonomi Kreatif, tidak ada yang saya kenal. Begitu juga waktu lamar ke ombudsman seperti itu. Jadi mungkin banyak orang mentertawakan. Bahkan ada yang nanya, berapa uang yang saya kasih supaya saya bisa masuk, seperti itu. Ya karena waktu saya dulu dari daerah ke pusat, Ya. itu mereka bilang juga, berapa uang yang saya kasih sehingga saya bisa masuk bidding di Bekraf waktu itu. Ya. Nah, saya ceritakan kepada teman-teman tidak ada. Nah, inilah yang memotivasi banyak sehingga teman-teman itu banyak yang ikut juga bidding-bidding ke pusat. Iya, banyak juga ikut-ikut bidding ke pusat. Termotivasi mereka Ya, ya. termotivasi bahwa Indonesia ini ya masih sangat luar biasa ya. Walaupun mungkin masih ada celah 1-2, tetapi secara umum Indonesia ini masih bisa diperbaiki, Jose. Jadi pada waktu itu memang sebelum saya bidding lagi ke ombudsman ini, saya janji sama istri. Iya. Jadi waktu itu kalau saya nggak berhasil, saya pulang aja lagi ke daerah. Artinya ya sudah, memang tidak ada inilah. Bisnis minyak orang lagi ya. Bisnis yang lain lagi kita. Tidak ada kans kita seperti itu. Nah, tapi itu tadi belum lewat. Saya minta waktu itu, kasih saya setengah tahun, saya bilang. Kalau setengah tahun ini saya nggak berhasil, ya saya pulang, saya bilang. Nah, tetapi ternyata berhasil, Jose. Berhasil belum 6 bulan, 3 bulan saya berhasil. Nah, itulah saya di Ombudsman Republik Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal. Sejak 2018. Ya, di Berarti Februari ini 2018. Mau jalan 5 tahun ini Bang ya? Mau jalan 5 tahun. Luar biasa ya. Nah ini selama 5 tahun ini saya dengar prestasi yang ditoreh oleh Sekretariat Jenderal ini juga banyak sekali Bang ya. Ya, kemarin Kanda juga sempat masuk ke sebagai pegawai JPT ya, Teladan ya. 11 besar ya di Teladan. Iya. Kebetulan waktu itu masuk 11 besar ya. Masuk 11 besar ya. Di kalangan Purna itu nomor 1 ya, karena yang 10 bukan ya. Bukan. Ya. Itu gimana kuncinya atau trik itu Kanda? Jadi pada waktu itu memang itu diusulkan dari instansi. Nah, kebetulan diusulkan dari instansi. Jadi artinya instansi mengusulkan seperti itu, dari pimpinan mengusulkan seperti itu. Ya kita kirimkan biodata dan sebagainya. Yeah. Kita ikut seleksi, dan itu juga memang kita harus jaringan, dilihat juga berapa besar jaringan kita di Indonesia, dan di sana kan akan kelihatan ada hujatan, ada pujian. Nah, nanti itu menjadi penilaian juga sebelum kita nanti di ranking menjadi 11 besar itu tadi. Jadi di ranking. Nah, ya syukur karena kita mungkin sekolah pamong ya, jaringan kita banyak Jose kan. Di seluruh Indonesia ada kita seperti itu. Betul. Jadi artinya ini sangat membantu juga. Ya walaupun belum berhasil menjadi nomor 1, tapi paling tidak sudah tercatat pernah ikut di JPT Teladan ya, karena saingannya ya 11 besar luar biasa itu. Ya, seperti itulah. Nah, dalam pola kerja di Ombudsman ini, Kanda ya. Jadi tadi sempat dibilang ada ilmu di STPDN yang dibawa ke daerah tadi ya. Ilmu ambil air tadi kan. Ya. Nah, ini ada nggak ilmu yang biasa dilakukan di STPDN kemudian cocok nih rupanya untuk mengelola pegawai atau membangkitkan disiplin pegawai Ombudsman misalkan. Oke. Nah, Ombudsman ini mungkin tidak semua lembaga seperti Ombudsman ini sangat unik. Nah, Karena dari sisi kepegawaian kami di sini ada 2 tipologi kepegawaian. oke. Iya. Ada yang ASN atau PNS, ada yang asisten. Asisten ini adalah pegawai tetap Ombudsman. Nah, teman-teman asisten inilah yang mengurusi masalah-masalah substansi kalau ada laporan dan sebagainya, teman-teman ini substansi, karena mereka langsung di bawah Ombudsman yang 9. Ya. Jadi mereka lah yang membantu tugas-tugas Ombudsman. Kalau kita di Sekretariat Jenderal adalah sebagai supporting staff. Oke. Mensukseskan tugas-tugas Ombudsman dan tugas-tugas teman-teman di asisten ini tadi. Nah, artinya
kita sudah terbiasa tuh di STPDN itu kan ya jangankan 2, kita beragam dari seluruh Indonesia Jose kan, Iya. dari Sabang sampai Merauke, kita ada di sana semua kan. Jadi sebagai budaya, bahasa semua. Jadi artinya itu yang kita bawa bahwa ketika mengelola kepegawaian di sini ya menjadi hal yang unik juga. Nah, dan ini juga pengalaman ketika saya menjadi kepala biro di Badan Ekonomi Kreatif, itu juga unik Yosi. Karena semua eselon satunya itu non PNS juga. Jadi semua deputi, wakil kepala badan itu adalah non PNS. Ya, kepala badan juga seperti itu. Jadi artinya ketika masuk di sini, saya berhadapan lagi dengan tipologi ini. Nah tadinya awal saya masuk, ini ada friksi-friksi nih. Iya. Karena memang dilahirkan berbeda ya. Satu sisi dilahirkan teman-teman asisten ini dari ombudsman-nya. Nah ini di sisi dalam proses seleksi PNS ya, CPNS menjadi PNS seperti itu. Nah, pertama kali saya masuk memang kita rasakan seperti ada pembedaan. Nah, memang pertama kali saya masuk itu yang harus saya beresin. Iya. Ya, selain saya memberesi struktur yang ada di Sekretariat Jenderal sendiri, saya beresin dulu nih kondisi yang ada di teman-teman ini sehingga perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi perbedaan yang ada antara asisten dan teman-teman di Sekretariat Jenderal ini adalah saling mendukung untuk membuat sukses tugas dari institusi ombudsman secara utuh seperti itu. Nah, artinya ini berjalan Jose kan, kita bisa berjalan dan sampai langkah-langkahnya apa itu secara konkret? Jadi langkah-langkahnya memang ya saya harus bisa memposisikan di semua tempat. Jadi saya nggak boleh eksklusif bahwa saya adalah pejabat pembina kepegawaian untuk PNS saja. Jadi saya juga adalah sekretaris jenderal di sini, merupakan sekretaris jenderal ombudsman. Artinya walaupun asisten secara tidak langsung di bawah saya, tetapi secara sekretaris jenderal saya adalah pengguna anggaran. Saya adalah pejabat pembina kepegawaian untuk PNS. Jadi artinya mau tidak mau teman-teman asisten juga harus menyadari bahwa posisi sekretaris jenderal ini adalah membantu mereka untuk tugas-tugas mereka. Nah ini yang saya yakinkan bahwa keberadaan kita di sini adalah satu untuk membantu teman-teman di asisten. Nah ini prosesnya berjalan dan ini cukup panjang, tapi akhirnya berhasil juga. Nah berhasil dan juga dalam menerapkan disiplin. Nah waktu saya masuk di sini ya terbiasa masuk ya jam-jam suka-suka. Nah, itu yang mulai kita tertibkan dari jam masuk, dari jam itu kita tertibkan semua. Dan akhirnya itu tadi ombudsman ini tadinya nggak pernah dikenal nih. Nah, kita rekrut juga teman-teman kita ya, baik dari pendidikan manapun juga kita buka terbuka. Nah, kebetulan kalau kita buka terbuka kan artinya semua orang boleh ikut. Dan alumni pun boleh ikut. Nah, kita buka waktu itu setelah saya merubah dari 3 eselon 2 yang ada menjadi 5 kepala biro dan 1 inspektorat menjadi 6 seperti itu. Nah ini artinya kita buka bidding. Ya masuk juga dari alumni kita. Ya kebetulan ya sebenarnya ya bukan KKN. Ya kebetulan yang masuk di 2 kepala biro itu ya purna praja. Karena kualitas mereka karena memang kualitas lolos mereka. di situ, ya. Jadi bukan karena kedekatan-kedekatan, karena kan sekjen prosesnya juga. bidding. Dan saya sebagai sekjen tidak ikut sebagai pansel, Jose. Jadi artinya pansel itu kan beda sendiri. Biar Jadi tidak artinya ada konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan. Jadi artinya memang teman-teman yang masuk di ombudsman ini karena memang kompetensi mereka seperti itu. Nah ini artinya dan memang juga berprestasi. Artinya 2 kepala biro yang ditempatkan, baik dari sisi kepegawaian, Jose, kita dari sisi kepegawaian sudah ada prestasi juga kita. Dari merit system kita dari KSN, kita sangat baik Jose. Boleh dicek, mungkin kementerian lembaga di Indonesia ini sangat baik itu bisa dihitung dengan jari. Tetapi ombudsman walaupun dia bukan lembaga yang lama ya, masih lembaga yang terhitung juga masih muda, tapi dia bisa sangat baik merit system. Dan juga kemarin pada waktu raker BKN kita mendapat 2 anugerah juga. Ya, anugerah dari BKN, bahkan salah satunya kita yang nomor 1 juga dalam sisi penggunaan CAT dan sebagainya. Jadi artinya itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman ini memang teman-teman yang potensial. Nah dari sisi penggunaan anggaran juga kebetulan dari teman kita juga
ya sebagai kepala biro, penggunaan anggaran kita terbaik 2 kali. Ya bahkan di tahun 2021 itu bukan cuma terbaik di pagu kecil, tapi kita terbaik di seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Jadi artinya memang teman-teman ini potensial ya. Saya sebagai sekretaris jenderal artinya mengkoordinasi dan memberikan motivasi yang menjalankan mereka. Jadi artinya prestasi ini adalah prestasi bersama lembaga, tetapi paling tidak mereka lah yang sebagai leading sektor untuk hal-hal tersebut. Seperti ya, itu. artinya teamworknya berjalan dalam ombudsman ini ya. Nah, saya dengar karena termasuk sekjen yang galak gitu dalam meningkatkan disiplin ya. Ketika setahun yang lalu saya pernah lihat pegawainya disuruh lari keliling gitu. Enggak ada tuh sih, enggak. Yang terlambat keliling lari gitu. Jadi itu sebenarnya enggak juga. Jadi artinya yang itu waktu itu ya cuma pas kegiatan apa ya, kegiatan tidak juga saya galak juga. Jadi artinya saya menerapkan memberikan punish and reward yang secara jelas mungkin. Ya, punish and reward secara berimbang lah ya, secara berimbang. Bahkan semenjak saya jadi sekjen ini ada juga pegawai yang kita berhentikan, Jose. Oh iya. Ada pegawai yang kita turunkan dari jabatan ada. Nah, memang kita menjaga benar-benar integritas. Ya, integritas itu yang memang merupakan semboyan dari ombudsman di sini. Jadi ombudsman ini nilai-nilainya adalah integritas, profesional dan adil. Nah, nilai-nilai integritas inilah harus dijaga. Jadi artinya itu harus kita tanamkan kepada semua pegawai yang ada. Nah, harus dicontohkan, Jose. Jadi itu tadi saya katakan disiplin. Jadi kalau dikatakan disiplin ini kalau saya nggak kasih contoh nggak bisa, Jose. Jadi pertama kali saya masuk di ombudsman ini mungkin bisa dicek. Ya. Saya jam 4:30 pagi sudah di kantor, Jose. Lebih duluan datang. Setengah 5 pagi saya sudah di kantor. Jadi artinya saya menertibkan itu dari diri sendiri dulu. Memberikan contoh lebih dulu. Memberikan contoh. Jadi teman-teman nggak protes ketika saya mengatakan seperti ini. Nah, ketika bekerja juga, artinya bekerja apalagi sekarang dengan sistem yang online ya. Ya kadang-kadang ya teman-teman mungkin bekerja mereka berhenti pada waktu jam kerja. Ya. Tapi kan kalau saya yang nampaknya bisa 24 jam. Kadang-kadang ya jam 11 malam. Kadang-kadang ada surat yang harus ditandatangani untuk besok. Sudah janjian dulu, nanti kita tunggu. Jam 12 malam harus ditandatangani. Karena online, jadi saya cukup di rumah. Nah, tetapi kan paling tidak itu yang kita lakukan. Nah, artinya dalam masa sekarang memang kita harus sebagai atasan, sebagai partner kerja, kita memang harus memberikan teladan dan contoh terlebih dahulu. Nah, dari sisi integritas. Nah, artinya integritas itu yang harus sama kata dan perbuatan. Jadi kalau saya ngomong A tetapi yang saya lakukan B, tentu yang di bawah nggak akan ikut. Nah, tetapi kalau yang saya katakan A yang saya lakukan memang A, ya walaupun ada yang tidak ngikut, lama-lama dia ngikut juga. Seperti itu. Ya, memberikan contoh ya sebelum kita menerapkan punishment itu secara tegas tadi. Nah, saya dengar karena saking padatnya jadwalnya Abang Sekjen ini ya, pagi udah datang, pulangnya larut malam, itu sempat dirawat di rumah sakit ya, di sebelah ya Bang. Itu kok bisa Bang? Kayak gimana cerita? Jadi artinya memang itu tadi ya. Kalau setelah pandemi ini saya mengurangi, Jose, bahwa kesehatan itu perlu. Apalagi sekarang sudah kita online ya. Jadi artinya saya membatasi ya sudah jam kerja kita pulang. Artinya kita kan masih bisa bekerja di rumah. Nah, kalau dulu sebelum online kan memang surat-surat itu harus kita kerjakan hari itu, Jose. Nah, ombudsman ini kan punya 9 pimpinan. Nah, kalau di kementerian kan cuma 1 menteri kan? Ini nah, kalau 9. Saya harus melayani 9 pimpinan. Jadi 9 pimpinan itu harus sama, kita perlakukan hal yang sama. Jadi artinya tidak boleh kita beda-bedakan. Jadi artinya memang kalau sebelum pandemi, sebelum kita menggunakan SIKD, surat menyurat secara elektronik, ya kan semua manual. Jadi artinya ya saya harus menunggu dulu kalau memang ada surat yang harus diselesaikan sampai malam ya sampai malam. Tetapi setelah adanya sistem sekarang yang sangat disrupsi lah ya, yang mendorong kita menggunakan teknologi, apalagi didorong di masa pandemi ini. Artinya saya sekarang ya pulangnya menyesuaikan saja. Tapi kalau datang tetap pagi seperti itu. Jadi artinya ini yang kita lakukan. Nah, kalau sampai sakit itu ya kita nggak tahu lagi, Jose, yang namanya sakit itu ya kebetulan rumah sakit ada di sebelah.
Oh gitu. Iya, saya beruntung Ah, ketahuan saya sakit itu setelah saya di eselon 1. Kalau nggak di eselon 1 nggak bisa berobat mungkin Jose. Oke. Ya, karena uang dari mana? Ah, ah. Saya 2 kali ablasi jantung. 1 kali ablasi itu 250 juta loh. 2 kali udah 500. Padahal merokok enggak? Nggak merokok, nggak apa. Nah, tiba-tiba sakit jantungnya bisa jadi sakit jantungnya sudah dari bawaan kan, aritmia atau seperti apa. Kebetulan sekarang bisa berobat, ya kita bisa berobat. Itu tadi. Nah, keuntungan itu tadi dari sisi asuransi mungkin kalau bisa ini tidak hanya dinikmati di level eselon 1 ya. Kalau bisa di level-level semua teman-teman sampai ke bawah mungkin itu tadi. Dari sisi kesehatan ini mungkin menjadi perhatian juga. Karena untuk berobat itu ya mahal Jose ya. Jadi kalau tidak ya Jaga itu tadi kesehatan, kalau ya, jaga kesehatan itu tadi saya katakan saya sekarang sudah mulai jaga kesehatan untuk teman-teman yang bekerja juga. Artinya kita juga harus ada juga membedakan antara pekerjaan dan keluarga Jose. Nah ini sebenarnya saran dari bapak saya dulu. Ini yang saya lupakan selama saya bekerja. Nah setelah saya sakit baru saya sadari. Baru ingat pesan orang tua. Orang tua saya boleh bekerja utama untuk negara, untuk pekerjaanmu, tapi jangan lupakan keluarga. Nah karena kita nggak tahu kan Jose kan kadang-kadang anak-anak tiba-tiba saja sudah besar, sudah pisah dengan kita, sudah nggak lagi sama. Nah kita tidak menikmati masa-masa kecil kita dengan mereka. Nah jadi artinya kita tetap bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tapi keluarga tetap tidak boleh kita tinggalkan. Ada sisihkan waktu untuk keluarga. Ya, jadi artinya saya sekarang mengatur bagaimana kalau bisa pulang, kalau tidak ada pekerjaan, kalau ada kerjaan memang kita harus malam, tapi kalau tidak ada pekerjaan, ya tepat waktu aja pulang. Tepat waktu, karena pekerjaan kan di rumah bisa kita kerjakan juga. Seperti itu. Tapi paling tidak sudah bisa bertemu dengan keluarga. Nah ini yang mungkin kita banyak lupa ya, apalagi kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat ini kita mengabdikan untuk negara masyarakat, kita lupa bahwa kita ada keluarga di rumah. Kasihkan mengabdi ya. Oke, luar biasa. Nah ini terakhir kan ya, dari kacamata seorang pamong dan juga praktisi yang sangat menggeluti bidang ini ya, pelayanan publik ya, karena di Ombudsman, Kanda melihat bagaimana bentuk birokrasi kita ke depan yang ideal ya. Tadi sudah Kanda sebutkan soal disrupsi, kemudian ya gimana pelayanan digital ya tadi kan. Prakteknya sudah kita jalankan selama COVID ya. Terutama untuk teman-teman di Pemda ini ya Kanda. Seperti apa pandangan Pak Sekjen ini? Sebenarnya kalau modern itu ke depan itu ada struktur yang namanya holakrasi ya. Kalau kita sekarang kan hierarki ya. Jadi hierarki itu sebenarnya perkembangan dari hierarki kemudian menjadi flatter, menjadi flat, menjadi flashy, kemudian menjadi holakrasi. Nah holakrasi ini artinya struktur yang berdasarkan peran. Nah sebenarnya Indonesia sudah mulai mencontoh ke sana, Jose. Jadi dengan adanya Permenpan nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi, dengan dipangkasnya cuma tinggal 2 layer ya. Kalau di pusat itu 2 layer, eselon 1, eselon 2, artinya eselon 3 sudah mulai difungsionalkan semua. Jadi sebenarnya fungsional ini adalah peran-peran. Nah ke depan kita melihat bahwa ini yang memang harus siap kita. Artinya pemerintah sebagai nanti pemberi pelayanan kepada masyarakat harus membenahi dari sisi ini dulu. Nah kalau kita nggak siap dari sisi ini, bagaimana kita memberikan pelayanan nanti kepada masyarakat? Nah maksud saya seperti ini. Nah holakrasi ini adalah bentuk peran-peran. Nah apakah di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah ini sudah menerapkan sistem yang seperti ini? Karena kita masih kagok. Jadi artinya kita masih fungsional berasa struktural, ya kan? Ya, betul. Jadi artinya walaupun sudah ada fungsional madya, ya muda, tapi dia menjadi koordinator. Tapi walaupun sekarang sudah dirubah menjadi tim-tim, artinya ketua tim masih merasa struktural. Nah, padahal ini adalah nanti bernuansa benar-benar fungsional yang benar-benar berdasarkan peran. Jadi masing-masing orang itu dalam peran ini akan mengambil perannya, fungsinya dengan masing-masing, sehingga semua orang mempunyai kewenangan dan kebijakan dan pengambilan keputusan yang sama dan sama cepatnya. Jadi artinya ini akan memangkas panjangnya birokrasi yang ada. Nah tapi memang harus sama-sama kita pelajari karena ini holakrasi ini diberlakukan untuk organisasi-organisasi internasional yang sudah maju.
mau tidak mau ini akan terjadi. Karena kita akan mengarah ke sana. Kita akan mengarah ke sana. Karena bagaimanapun juga kita tidak pernah menyangka nih adanya wave A, adanya wave Ho, ya tidak pernah menyangka. Bahkan ada work from anywhere, di mana saja bisa bekerja. Nah, kita Indonesia ini beruntung dengan struktur kependudukan kita, kaum pemuda milenial ini lebih banyak. Nah, ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Bagaimana harus diantisipasi? Karena kalau tidak diantisipasi, mereka ini kan orang-orang yang sangat energik, ya, mempunyai pemikiran yang pengen cepat. Nah, kalau kita masih terbungkus dengan sistem yang bersifat hierarki, mereka ini kan sangat melek informasi dan teknologi. Di zaman sekarang ini semua bisa mereka lakukan dan sebagainya. Dan mereka bisa saja menuntut, artinya mengapa mereka harus terkotak dalam jam, dalam tempat, kalau mereka bisa kerjakan di mana saja. Nah, ini kita harus mulai mengarah ke sana. Di pemerintah kita harus bisa melihat ke sana bahwa potensi itu harus digali. Nah, ke depan juga kalau kita mungkin mendengar pada beberapa waktu yang lalu yang disampaikan oleh Kepala BKN bahwa PNS ini semakin lama kan akan semakin sedikit nih. Nah, terbukti PNS kita sekarang jumlahnya tinggal 3,9 juta ya. Dari beberapa tahun yang lalu 4,5 juta. Jadi sudah berkurang, sudah banyak. Nah, jadi artinya ini PNS ini nanti pengambilan kebijakan yang. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, dengan pola demikian tentunya pelayanan publik itu akan lebih cepat, Jose. Karena apa? Karena mungkin orang yang dari Papua, dari Maluku, tidak harus datang ke Jakarta kalau dia ingin pelayanan. Dia bisa dari jarak jauh. Nah, kalau kita tidak siap dalam sistem struktur organisasi yang saya katakan tadi bersifat holakrasi yang peran-peran ini tadi, nah kita akan terbentur nih. Terbentur, apalagi kita untuk membuat satu bentuk budaya bagi teman-teman, adik-adik kita milenial yang mereka yang bergerak sangat cepat, yang menginginkan bekerja efektif, efisien, ya menyerempet-nyerempet dengan kebebasan tadi. Nah, ini kalau tidak difasilitasi, ya akan ini juga. Jadi ke depan memang pelayanan publik itu akan lebih baik dengan kita melihat bahwa kemampuan dari aparatur sipil negara, baik itu nanti PNS maupun P3K, itu diperkuat kompetensinya dengan melihat juga struktur organisasi yang ada, baik di pemerintahan, di pusat maupun di daerah. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian kita. Kalau kita tidak segera melihat ke sini, nah kita akan sulit nih memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena Indonesia ini jumlahnya cukup banyak ya. Sekarang sudah 272 ya, juta penduduk Indonesia yang memerlukan pelayanan. Jadi artinya kalau kita tidak memanfaatkan teknologi ini, nah pemerintah akan dikomplain terus tuh. Nah, untuk menghindari komplain, kita harus menggunakan teknologi-teknologi yang seperti ini. Terima kasih Abang, Bang Suganda pada Potong Pasar Ibu atas bincang-bincang yang menginspirasi ya dari awal bagaimana karakter Kanda terbentuk, kemudian perjuangan di Jakarta ini, hingga tadi pemikiran tentang transformasi birokrasi yang harusnya cepat disesuaikan oleh pemerintahan pusat maupun daerah. Baik Kanda, sehat selalu, sukses ke depannya, dan kita mohon pamit dulu. Selamat, sukses selalu untuk Sila Sapa ya. Ya, amin Bang. Yuk.